Setelah semua prajurit lelaki di sekitarnya sudah tertidur, ia pun diam-diam berbaring di antara mereka. Untuk menyembunyikan identitasnya, Mulan selalu tidur paling akhir dan bangun paling awal. Hal yang paling canggung adalah saat selesai mandi. Beberapa prajurit ada yang berjalan tanpa baju, bahkan ada yang tanpa celana. Untuk menghindari situasi itu, Mulan selalu menawarkan diri menjadi penjaga pada waktu mandi. Karena tak sempat mandi, tubuhnya mulai tercium bau hingga menimbulkan kecurigaan. Saat malam setelah semua orang tidur, ia diam-diam pergi ke sungai. Begitu melepas pakaiannya dan melangkah ke dalam air, prajurit baru datang dari belakang. Mulan cepat-cepat menutupi dirinya. Untungnya prajurit itu tak lihat apapun, dan Mulan pun selamat. Keesokan harinya saat latihan, tugasnya adalah membawa ember penuh air ke atas gunung. Jalannya sangat sulit, beberapa mulai menangis kelelahan. Ada juga yang diam-diam menumpahkan air agar lebih ringan. Tapi Mulan tetap berjalan sendirian hingga sampai ke puncak. Perlahan Mulan mulai akrab dengan prajurit lainnya. Saat latihan serangan pun, ia selalu bisa menghindar dengan cepat. Sekarang ia unggul dalam segalanya. Bahkan ia sanggup membawa ember penuh air sampai ke puncak, sementara yang lain hanya bisa menonton. Saat sampai di puncak, Mulan menatap pemandangan luas dan ia berjanji suatu hari seluruh dunia akan tahu perempuan juga bisa melakukan segalanya. Beberapa hari kemudian, pasukan tentara musuh kembali bersiap menyerang. Pasukan Mulan dikirim ke garis depan. Malam itu sebelumnya Mulan pergi menemui jenderal untuk mengungkapkan identitas aslinya. Tapi jenderal berkata, "Aku mempercayaimu sepenuhnya. Bahkan aku ingin putriku menikah denganmu." Mulan pun terdiam. Keesokan harinya ketika jenderal memberi komando menyerang, semua prajurit melepaskan panah bersamaan, menghancurkan barisan depan musuh. Saat musuh melarikan diri, Mulan diperintah memimpin pasukan kuda untuk mengejar. Ternyata itu jebakan. Ketika mereka mengejar, musuh tiba-tiba berbalik menyerang. Beberapa prajurit terluka, yang lain lari ketakutan. Tapi Mulan tetap berdiri melawan hingga ia terjebak ke sebuah lembah sepi. Tiba-tiba seekor elang menyerang hingga ia jatuh dari kuda. Dalam sekejap, elang itu berubah menjadi wanita. Mulan cepat menghunus pedangnya dan menyerang, tapi penyihir itu sangat kuat. Dengan marah, sang penyihir melemparkan pisau ke dadanya. Mulan merobek perban yang melilit tubuhnya, mencabut pisau itu, lalu bangkit. Saat itu seekor feniks melintas di atasnya. Mulan mengambil pedangnya dari tanah, melepas baju zirahnya, membiarkan rambutnya terurai, dan menunggangi kuda menuju medan perang. Musuh melemparkan senjata ke arahnya, tapi Mulan menghindar dengan lincah. Setiap serangannya menjatuhkan satu musuh. Sekarang ia menjadi tak terhentikan. Namun musuh mengeluarkan meriam dan menembakkan bola api. Melihat rekan-rekannya gugur, Mulan bergerak ke belakang musuh dan melepaskan panah. Ia menaruh sebuah helm di atas batu agar musuh mengira ada yang bersembunyi di sana. Karena panik, mereka menembakkan meriam ke arah itu. Bola meriam menghantam gunung salju, memicu longsoran besar. Mulan selamat sementara pasukan musuh terkubur di bawah salju.